Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Lutfi Rizky Maharani dengan NIM 20137, kemudian Yusfina Hindarmayanti dengan NIM 2013038, kemudian Adel Nurmiala dengan NIM 2013040. Adapun di sini akan kami paparkan terkait pengukuran kinerja rantai pasok dengan menggunakan metode SCOR atau Supply Chain Operation Reference dengan studi kasus pada PT Tirta Investama Klaten dengan produk air minum dalam kemasan Aqua. Sebelumnya, video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management yang mana telah diampu oleh Ibu Dr. Reni Septiari, STMT. Baik, langsung saja di sini saya akan Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Saya akan memaparkan sedikit mengenai PT Tirta Investama dan juga mengenai SEOS sendiri. PT Tirta Investama Klaten merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi air minum dalam kemasan dengan merek dagang Aqua dan juga Maison, di mana perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Danone yang memiliki varian produk seperti kemasan galon, botol plastik, dan juga botol kaca, dan juga kemasan gelas. Dalam proses supply chain sendiri, perusahaan ini akan menemukan berbagai resiko yang dapat mempengaruhi alur rantai supply chain, di mana resiko ini bisa terdapat dari kondisi kondisi terkait persediaan, kemudian produk maupun alat yang digunakan. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko serta mengukur dan juga meningkatkan kualitas kinerja pada supply chain management sendiri, diperlukan suatu alat kinerja yang paling relevan, yaitu dengan penggunaan pendekatan model Supply Chain Operation Reference atau SCOR, di mana model SCOR sendiri merupakan salah satu model dari operasi rantai pasok, yang pada dasarnya merupakan model berdasarkan proses. Adapun model ini membagi proses-prosesnya menjadi 5 perspektif, yaitu ada plan, source, make, deliver, return, dan enable. Kelimanya akan kami paparkan. Yang pertama adalah plan. Plan sendiri merupakan proses penyeimbangan antara permintaan dan juga penawaran atau supply dan demand. Permintaan dan penawaran ini digunakan untuk membangun strategi terbaik dari tiap aktivitas rantai pasok dengan tetap menyesuaikan aturan bisnis yang berlaku. Pada perencanaan ini, segalanya dikalkulasikan mulai dari tingkat efisiensi hingga resiko bisnis yang akan dihadapi. Kemudian ada source, merupakan proses pengumpulan dan juga pengadaan material barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya telah direncanakan. Kemudian yang ketiga ada make, yang merupakan proses mengubah barang ke tahap penyelesaian, di dalamnya ada mengolah, memproduksi, dan juga melakukan packaging atau finish good untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan. Kemudian yang keempat ada delivery, yang merupakan proses pendistribusian barang jadi dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun dalam uh, delivery ini terdapat unsur yang termasuk di dalamnya, itu ada manajemen pemasaran, manajemen pemesanan, manajemen gudang seperti pengemasan produk yang sesuai dengan prosedur perusahaan, kemudian manajemen transportasi seperti melakukan pengiriman dengan transportasi yang tepat serta tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang telah direncanakan. Kemudian yang kelima ada research, yang merupakan proses pengelolaan pengembangan barang, di mana pada tahap ini khususnya pada tahap supplier, bahan yang tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan akan dikirim ke ulang bahan baku penggantinya. Adapun pihak supplier juga akan menyediakan transportasi yang digunakan selama pengiriman bahan baku penggantinya. Pada proses ini pula dilakukan pembuatan klaim atas bahan baku yang tidak sesuai atas permintaan ke pemasok di tahap manufaktur. Juga pengelolaan klaim atas finish good yang tidak sesuai pada tahap distributor, hingga pembuatan klaim atas produk akhir yang rusak di tahap pengecer juga terjadi dalam proses ini. Adapun permasalahan yang ada di sini adalah bagaimana evaluasi kinerja rantai pasok pada PT Tirta Investama Klaten yang memproduksi air minum dalam kemasan Aqua dapat diukur menggunakan model Supply Chain Operation Defense atau SCOR, di mana tujuannya adalah mampu menganalisa kinerja rantai pasok pada PT Tirta Investama Klaten
sehingga mampu melakukan peningkatan kinerja dari hulu atau dari pemasok, kemudian pada perusahaan, dan juga terakhir di hilirnya, yaitu saluran distribusi pada rantai pasok perusahaan. Kemudian bab kedua yaitu metode. Adapun di sini adalah flowchart dari metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja SEOR sendiri. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai flowchart ini, ada hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya penelitian sendiri dilakukan dengan menggunakan dua jenis penelitian, yaitu metode kualitatif dan juga kuantitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan proses interaksi langsung dan yang bersifat subjektif, sehingga pengukuran tidak dilakukan secara statistik. Adapun metode kualitatif sendiri dilakukan melalui proses observasi dan juga wawancara langsung kepada responden yang bersangkutan. Kemudian untuk metode kuantitatif sendiri bersifat lebih objektif dan terdapat pada proses pengukuran secara statistik. Untuk metode kuantitatif itu dilakukan dengan tool kuesioner yang akan diberikan kepada responden yang bersangkutan. Untuk responden dalam penelitian ini terdapat 8 responden yang terdiri atas divisi logistik, performance, quality control, seperti health and environment, dan juga produksi. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan juga data sekunder, di mana data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Kemudian untuk data primernya diambil dengan 3 metode, yaitu observasi yang telah dilakukan di perusahaan secara langsung pada kegiatan rantai pasok. Kemudian untuk proses wawancara dilakukan pada pihak karyawan dan juga stakeholder terkait, di mana alur proses rantai pasok dan penilaian pada rantai pasoknya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu penyebaran kuesioner kepada para responden. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua dan juga seterusnya, sehingga data yang diperoleh tidak bersifat secara langsung, melainkan data sekunder yang diambil dalam penelitian ini merupakan data pada divisi logistik, mulai dari proses peramalan, pengadaan material, hingga pada distribusi produk. Selain itu juga data sekunder didapatkan dari seluruh informasi yang bersumber dari buku maupun juga jurnal. Untuk pada kasus ini, saya mengambil case study ini dari salah satu jurnal yang ada di internet. Untuk terkait sumber jurnalnya akan dipaparkan pada akhir. Yang pertama, startnya yaitu observasi, di mana observasi ini merupakan kegiatan penelitian yang pertama kali dilakukan, yaitu yang pertama kali dilakukan di sini adalah studi lapangan dan juga studi literatur. Kedua studi ini dilakukan untuk menentukan permasalahan pada penelitian itu sendiri. Setelah studi lapangan dilaksanakan, kegiatan selanjutnya berupa mengidentifikasikan dan juga merumuskan masalah yang terjadi di perusahaan. Setelah proses identifikasi dilakukan, maka proses selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu penentuan terkait tujuan dari penelitian itu sendiri. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data yang terdiri atas data primer dan juga data sekunder, yang mana dalam pengumpulan data primer dan yang berkaitan dengan kuesioner pembuatan AHP dilakukan dengan melakukan pengisian kuesioner secara tertulis oleh sampel. Kemudian setelah dilakukannya observasi, kemudian adalah pengolahan data pada penelitian, yang mana dilakukan dengan pertama adalah merancang indikator kinerja atau Key Performance Indicator atau KPI, di mana KPI ini berdasarkan pada kegiatan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan perancangan terkait KPI, selanjutnya adalah dilakukannya validasi indikator kinerja dengan melakukan wawancara kepada stakeholder, di mana wawancara ini dilakukan untuk menentukan indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja pada perusahaan tersebut. Kemudian setelah dilakukannya validasi KPI itu hasilnya adalah antara no ataupun yes. Bila hasilnya no, maka dapat kembali ke merancang KPI. Bila hasilnya yes, maka outputnya adalah indikator untuk pengukuran kinerja. Jadi setelah didapatkan indikator kerja,
Langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan dengan metode analitik hierarki proses atau AHP. Adapun proses pembobotan, ini dilakukan pada level di sini, dilakukan pada level 1 itu ada proses, kemudian level 2 itu ada atribut kerja, kemudian pada level ketiga itu ada indikator, kerja. Sebelum melakukan proses pembobotan AHP ini terlebih dahulu kita ka eee, kam sebelum, melakukan pembuatan AHP, terlebih dahulu akan dilaksanakan, kuesioner, yaitu, kuesioner ini akan dibagikan kepada, sejumlah, sampel yang akan diteliti. Kemudian setelah didapatkannya bobot keseluruhan atau kita sebut sebagai pembobotan global, yang mana ini merupakan output dari pembobotan AHP, akan dilakukan proses normalisasi dari data yang telah didapat. Jadi setelah pembobotan AHP adalah proses normalisasi dari data yang telah didapatkan tadi. Normalisasi sendiri dilakukan dengan menggunakan SNORM Table, di mana proses tersebut berguna untuk menyamakan bobot dan juga skala pengukuran pada setiap indikator. Pada tahapan terakhir yaitu terdapat, proses pengukuran kinerja dengan, itu menghitung nilai akhir dari kinerja berdasarkan pada indikator kerja yang sudah tervalidasi. Jadi, indikator untuk pengukuran kinerja itu nanti output-nya adalah sebuah nilai akhir, yang mana nilai akhir ini akan menjadi input untuk proses pengukuran, kinerja. Eee, Adapun pada tahap terakhir itu, dilakukan juga proses analisis data yang mana berguna untuk mengetahui hasil dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Hasil pengukuran kinerja berguna untuk mengetahui beberapa indikator yang perlu dilakukan peningkatan untuk performance dalam menunjang kegiatan rantai pasok. Demikian ini adalah, penjelasan terkait flowchart untuk, metodenya. Kemudian selanjutnya bab 3 yaitu hasil dan juga pembahasan. Di sini saya akan memaparkan terkait penentuan indikator kinerja. Jadi, seperti flowchart yang sebelumnya, setelah dilakukannya observasi, maka selanjutnya adalah perancangan KPI. Di sini, penentuan indikator kinerja itu dilakukan dengan, awalnya rancangan awal indikator itu terdapat, 25 poin dalam pengukuran kinerja untuk supply chain management. Adapun kalau dalam case study yang, jurnal ini adalah, pengukuran kinerja terkait green supply chain management, yang mana ini tuh telah disesuaikan dengan aktivitas supply chain pada perusahaan itu sendiri. Adapun perancangan, indikator kinerja, awal ini kemudian dilakukan, proses validasi oleh stakeholder, sama seperti flowchart sebelumnya. Setelah perancang KPI dalam, melakukan validasi KPI, kemudian setelah dilakukannya validasi oleh stakeholder terkait, maka didapatkanlah 23 poin atau 23 indikator pengukuran kinerja, yang mana yang pertama itu ada energy use. Energy use sendiri merupakan, pengguna energi. Jadi, bahasa Indonesia adalah pengguna energi, yang mana merupakan, total dari penggunaan energi pengganti berupa sel surya yang digunakan dalam proses produksi. Jadi dalam hal ini, PT Telekom Tama Klaten dalam proses produksinya, untuk energinya itu menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian, yang kedua adalah water use, yaitu penggunaan air, merupakan, total dari penggunaan air di luar dari penggunaan air untuk kegiatan produksi. Jadi, water use ini seperti penggunaan air untuk, sanitasi dan, segala macamnya. Jadi, penggunaan air di luar, produksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada forecast accuracy atau perencanaan permintaan yang merupakan, jumlah keakuratan dari permintaan produk yang telah dijadwalkan dengan permintaan produk realisasi yang diambil oleh distributor. Kemudian ada raw material accuracy atau kebutuhan material yang merupakan jumlah keakuratan dari kebutuhan material yang telah dijadwalkan dengan kebutuhan material aktual yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kelima ada planning cycle time, yaitu waktu perencanaan produksi yang merupakan total dari kebutuhan waktu yang digunakan untuk menyusun perencanaan, ataupun juga planning
terkait produksi dalam periode tertentu. Kemudian yang keenam ada item defect from supplier atau catatan material. Jadi datanya berupa persentase dari material cacat atau reject dari proses pengiriman material oleh pemasok. Kemudian yang ketujuh ada hazardous material in inventory. Datanya berupa persentase, ya, angka persentase terkait material yang berbahaya dalam gudang. Jadi, ini adalah persentase terkait jumlah material kimia yang disimpan dalam gudang dengan keseluruhan material yang ada di dalam gudang tersebut. Kemudian yang ke-8 ada material use efficiency atau keefektifan penggunaan material, yang mana merupakan kesesuaian dari jumlah material yang dipergunakan dalam proses produksi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama proses produksi itu sendiri. Kemudian yang ke-9 ada delivery item accuracy by supplier atau akurasi jumlah pengiriman material yang mana merupakan kesesuaian jumlah material yang dikirim oleh pemasok dengan jumlah material yang diterima oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada supplier lead time, yaitu waktu tunggu, merupakan rata-rata rentang waktu yang dibutuhkan oleh pemasok dalam rangka pengiriman material. Kemudian selanjutnya ada source flexibility atau fleksibilitas pemasok, yang mana merupakan jumlah dari material yang mempunyai pemasok pengganti apabila pemasok utama tidak dapat memenuhi pemesanan. Kemudian selanjutnya ada timely item accuracy by supplier, yaitu akurasi waktu pemasok, yang mana merupakan persentase dari kinerja pengiriman material tepat waktu dari pihak pemasok. Kemudian selanjutnya ada yield time, yaitu efisiensi waktu yang merupakan tingkat keefektifan waktu selama proses kegiatan produksi berlangsung. Kemudian ada of solid waste recycling, yaitu berupa data persentase, ya, angka persentase, jumlah persentase terkait limbah padat. Jadi ini adalah persentase terkait jumlah limbah padat hasil dari kegiatan produksi yang dapat didaur ulang kembali. Limbah padat yang digunakan merupakan limbah padat dari proses produksi seperti limbah karton, resin, hingga limbah galon. Jadi kalau di sini biasanya kita kenal ada kemasan aqua yang recycling. Jadi itu adalah uh, apa wujud ya outputnya dari solid waste recycling gitu. Kemudian selanjutnya ada water waste recycling, yaitu persentase terkait limbah cair yang merupakan jumlah dari limbah cair hasil dari kegiatan produksi yang dapat didaur ulang kembali. Limbah cair yang digunakan merupakan limbah cair dari proses produksi seperti limbah air produk yang tidak lolos quality control dan juga limbah oil. Atau limbah oli. Kemudian selanjutnya ada number of trouble machine from production, yaitu merupakan kerusakan pada mesin, yang mana merupakan jumlah dari kerusakan mesin yang digunakan untuk proses produksi selama kegiatan produksi berlangsung. Kemudian ada delivery item accuracy by company, yaitu akurasi pengiriman, yaitu merupakan kesesuaian jumlah produk yang dikirim oleh perusahaan dengan jumlah produk yang diterima oleh distributor. Kemudian ada order ready to pick by customer, yaitu shipment yang dapat diambil merupakan jumlah frekuensi pemesanan yang siap diambil oleh distributor sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kemudian ada delivery lead time, yaitu waktu tunggu pengiriman, yang mana merupakan waktu yang dibutuhkan dari shipment distributor, yang mana datang di perusahaan hingga produk diterima oleh distributor. Kemudian selanjutnya ada return rate to distributor, yaitu tingkat pengembalian, yang mana merupakan persentase jumlah pengembalian galon kosong yang ditolak perusahaan ke distributor atau galon tolakannya. Kemudian ada return product item akurasi, yaitu akurasi terkait pengembalian produk, yang mana merupakan jumlah pengembalian produk yang diterima oleh perusahaan dengan keseluruhan pengembalian produk yang dikirim oleh distributor. Kemudian selanjutnya ada error free return shipment. Ini adalah merupakan persentase terkait pengembalian tepat sasaran. Jadi persentase dari kesesuaian jumlah pengembalian galon kosong yang diterima oleh perusahaan dari pengiriman distributor. Kemudian ada accident atau kecelakaan kerja. Jadi di sini hasilnya adalah persentase
jumlah terkait terjadinya kecelakaan kerja pada area kegiatan atau, pada area logistik, gitu. Demikian, yang dapat saya sampaikan. Kemudian terkait kategori dalam indikator kinerja akan disampaikan oleh, teman saya, Adel Nurniawah. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana di setiap indikator kinerja terdapat kategori. Kategori dalam indikator kinerja merupakan level pencapaian yang sebaiknya dicapai oleh indikator dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, pada tabel berikut ada indikator, kode KPI, dan kategori. Di mana untuk yang indikator pertama ada energi use, adapun kode KPI-nya yaitu P1 dengan kategori higher better. Yang kedua ada water use, adapun kode KPI-nya itu ada P2 dengan kategori smaller better. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin bisa dibaca di tabel selanjutnya. Next. Nah, seperti ini ada material use efisiensi sampai dengan poin ke-23, yaitu persen accident. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembobotan analytical hierarchy proses atau AHP, di mana pembobotan Key Performance Indicator atau KPI dilakukan dengan menggunakan metode AHP dengan bantuan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh stakeholder perusahaan. Hasil dari pengisian kuesioner tersebut kemudian diolah dengan menggunakan software expert choice. Nah, perhitungan pembobotan dilakukan pada level 1 yaitu proses bisnis, kemudian level 2 ada atribut kerja, dan level 3 ada indikator kinerja. Skala yang dipergunakan untuk perbandingan yaitu 1 sampai dengan 9. Nah, adapun skala penilaian bisa dilihat pada tabel berikut. Ada skala penilaian yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Pernyataannya ada pun berikut yaitu untuk skala penilaian 1 ada sama penting, untuk skala penilaian 3 ada relatif agak penting, untuk skala penilaian 5 ada lebih penting, yang ke-7 sangat penting, dan yang ke-9 mutlak lebih penting. Adapun keterangannya untuk skala 2, 4, 6, 8 merupakan nilai tengah di antara dua pertimbangan skala di samping. Next. Nah, dalam pengisian kuesioner, perbandingan berpasangan harus dilakukan secara konsisten oleh stakeholder. Tingkat konsistensi atau konsistensi rasio dalam pengisian kuesioner harus bernilai kurang dari 0,1. Dikarenakan kuesioner dikatakan konsisten apabila nilai CR berada di bawah 0,1. Adapun berikut hasil dari pembobotan pada setiap level. Nah, pada tabel berikut kita bisa lihat hasil pembobotan setiap level, di mana untuk tabelnya sendiri ada proses, kemudian bobot, ada atribut kerja, bobot, indikator kinerja, bobot, dan bobot global. Untuk proses yang pertama ada plan, di mana bobotnya itu 0,195. Adapun atribut kerjanya ada dua, yaitu reliability dan responsiveness, di mana bobotnya ada 0,702 dan 0,298. Adapun indikator kinerjanya ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Bobotnya juga berbeda-beda, ada 0,084, ada 0,303, ada 0,318, 0,295, dan 1. Adapun bobot globalnya juga berbeda-beda. Yang kedua ada proses yaitu search dengan bobot 0,151. Sama atribut kerjanya ada reliability dan responsiveness. Dengan bobot yang berbeda pula, ada 0 untuk reliability-nya sendiri ada 0,627 dan responsifnya ada 0,373. Indikator kinerjanya sesuai dengan inisialnya ada S yaitu search. Di sini ada S1 sampai dengan S7. Nilai bobotnya sendiri pun berbeda-beda, mulai dari 0,33 sampai dengan 0,395. Bobot globalnya juga berbeda. Begitupun untuk poin yang ketiga ada MIC. Bobotnya ada 0,217, ada reliability dengan bobot 1. Adapun indikator kinerjanya mulai dari M1 sampai dengan M4. Bobotnya pun berbeda. Nah, yang selanjutnya ada deliver dengan bobot 0,281. Atribut kerjanya itu ada reliability dan responsiveness dengan bobot 0,73 dan 0,27. Indikator kinerjanya D1 sampai D3. Bobotnya ada 0,55 dan 1 sampai 1. Bobot globalnya pun sama, ada
1128 sampai dengan 0,0758. Yang selanjutnya ada return, ada pun bobotnya itu 0,044. Adapun atribut kerja yang digunakan ada reliability dan responsiveness dengan bobot 0,563 dan 0,437. Ada indikator kinerjanya itu ada R1 sampai dengan R3. Bobotnya ada 0,306 sampai dengan 1 dan bobot globalnya ada 0,0076 sampai dengan 0,0192 dan yang terakhir itu ada enable dengan bobot 0,112. Adapun atribut yang digunakan yaitu responsiveness dengan bobot 1, indikator kinerja sama dengan E1 dan bobotnya 1 dan bobot secara global ada 0,1120. Untuk materi selanjutnya ada perhitungan normalisasi, di mana perhitungan normalisasi dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai aktual dari setiap indikator kinerja. Kemudian hasil dari nilai aktual tersebut digunakan dalam proses perhitungan normalisasi. Nah, adapun pengumpulan data untuk perhitungan nilai aktual dilakukan mulai dari bulan Januari hingga bulan Februari 2022. Nah, berikut tabel untuk perhitungan nilai aktual. Ada yang pertama itu ada indikator kerja, ada 23 yang seperti disebutkan di awal, ada energy use, water use, forecast akurasi, dan sebagainya. Yang kedua ada persamaan, di mana untuk energi use sendiri itu persamaannya sama dengan energi. Nilai aktualnya itu, adapun nilai aktualnya itu 11,5, satuannya persen. Untuk water use sendiri, persamaannya menggunakan total penggunaan air di luar produksi dibagi penggunaan keseluruhan air. Nilai aktualnya 7,95 dalam satuan persen. Untuk poin selanjutnya ada forecast akurasi, ada pun persamaannya itu realisasi permintaan produk aktual dengan nilai aktualnya itu 91,5, satuannya pun persen. Untuk yang keempat ada raw material akurasi ada realisasi permintaan bahan baku aktual. Nilai aktualnya 98,17 dengan satuan persen. Dan yang kelima ada planning cycle time, yaitu rata-rata waktu penyusunan jadwal produksi. Nilai aktualnya sama dengan satu, satuannya pun hari. Nah, untuk yang keenam ada persen item defect from supplier. Persamaannya tuh ada total pengiriman defect per keseluruhan pengiriman material. Nilai aktualnya itu 0,011 dengan satuan persen. Untuk poin-poin selanjutnya, indikator selanjutnya mungkin bisa dibaca sampai dengan poin yang ke-23. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada indikator kinerja pada proses pengukuran memiliki satuan ukuran yang berbeda-beda. Seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa contoh yang saya jelaskan tadi, untuk nilai satuannya itu berbeda. Ada yang menggunakan persen, ada yang menggunakan hari. Oleh sebab itu, karena nilai satuan yang berbeda-beda untuk setiap nilai aktualnya, maka dari itu perlu dilakukan proses normalisasi untuk menyamaratakan skala pada satuan ukuran normal tersebut. Adapun hasil perhitungan normalisasi bisa dilihat pada tabel berikut. Ada indikator kinerja, kemudian S-min, terus ada S-max, SI, dan SNOM the board. Untuk yang pertama ada energi use, ada energi use yaitu dengan nilai S-nya sama dengan 0, untuk X-max-nya itu ada 100, untuk SI-nya itu 11,5, Snom debornya itu sama dengan 11,5. Begitupun untuk water use, S-nya 100, sedangkan S-max-nya itu 0, untuk SI-nya itu 7,95, dan Snom debornya itu hasilnya 92,05. Untuk yang poin selanjutnya ada forecast akurasi, ada SI-nya 80, S-nya 100, dan SI-nya itu 91,5. Kemudian senam debornya itu 57,5. Yang kemudian ada raw material akurasi, S-nya itu 0, kemudian S-nya ada 100, kemudian S1-nya itu 98,17, senam debornya 98,17. Untuk apa namanya? Hasil perhitungan normalisasi untuk poin ke-5 sampai 23 mungkin bisa dilihat pada tabel berikut.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran kerja akan dilanjutkan oleh teman saya Lutfi Rizky Maharani. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Adele. Yang pertama selanjutnya ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan di setiap indikator kinerja dengan cara mengalihkan hasil dari perhitungan normalisasi Snorm-de-Boer dengan bobot global yang didapat pada perhitungan pembobotan perbandingan berpasangan. Adapun skala sistem monitoring kinerja tadi, bila nilai dari sistem monitoring tadi kurang dari 40%, maka dapat dikatakan bahwa itu termasuk poor. Selanjutnya bila nilai tersebut lebih dari 90%, maka termasuk dari excellent. Berikut nilai hasil pengukuran kinerjanya dengan 5 prinsip skor, yaitu plan, source, make, deliver, return, and enable, diikuti dengan atribut kerja yang masing-masing, maka didapati bahwa nilai total kinerja Green SCM adalah 92,5334, yang mana nilai tersebut lebih dari 90% dan termasuk excellent. Selanjutnya ada pembahasan hasil pengukuran kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja Supply Chain Management dilakukan di PT Tirta Investama, Klaten dengan menggunakan SCOR didapatkan nilai sebesar 92,5334, di mana nilai tersebut dikategorikan sebagai excellent karena lebih dari 90% tadi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan supply chain management di PT Tirta Investama Klaten berjalan dengan baik. Walaupun demikian, dengan melihat banyaknya kompetitor dengan produk yang berjenis sama dengan PT Tirta Investama, maka tetap perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja supply chain management dan proses monitoring untuk periode berikutnya. Diharapkan proses monitoring tadi selalu dilakukan untuk seluruh kategori kinerja, terutama pada kinerja energi use yang memiliki nilai normalisasi sebesar 11,5 dan pada kinerja forecast accuracy dengan nilai normalisasi sebesar 57,5. Energi use ini sendiri merupakan tingkat penggunaan energi alternatif di perusahaan berupa penggunaan sel surya atau PLST. Forecast accuracy tadi merupakan realisasi dari permintaan produk oleh distributor yang telah dijadwalkan sebelumnya. Pendistribusian produk tadi dilakukan untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Seperti kota di Kresidenan, Surakarta, Semarang, dan daerah istimewa Yogyakarta, proses pendistribusian produk ke distributor dilakukan oleh vendor pihak internal dan eksternal perusahaan, di mana persentase untuk pihak eksternal lebih banyak dibandingkan dengan pihak internal. Tingkat pengiriman barang selalu dijaga supaya nilai pengiriman tidak berada di bawah angka 80%. Proses monitoring diharapkan juga dilakukan pada indikator dengan kategori excellent dan good, dengan proporsi bobot global sebesar seperti pada indikator yield time dengan bobot sebesar 0,1209, delivery item accuracy by company dengan bobot sebesar 0,1128, dan persen accident dengan bobot sebesar 0,1120. Yield time merupakan tingkat keefektifan dalam penggunaan waktu selama proses produksi. Tingkat keefektifan dalam proses produksi dihitung dari jumlah keseluruhan waktu dalam proses produksi dibanding dengan jumlah produk yang dihasilkan pada proses produksi tersebut. Tingkat keefektifan dalam proses produksi dipengaruhi dari internal perusahaan seperti lamanya mesin produksi yang mengalami kerusakan dan banyaknya jumlah produk yang mengalami kerusakan atau produk reject. Delivery item accuracy by company merupakan tingkat kesesuaian jumlah produk yang dikirim dari perusahaan dengan jumlah produk yang diterima oleh pihak distributor dalam proses distribusi.
Proses ini dilihat pada kesesuaian jumlah produk yang dikirim dengan jumlah produk yang dipesan, dengan dibuktikan pada delivery order. Jumlah produk yang akan dikirim diletakkan dalam armada transportasi dan menggunakan paste yang terletak menempel pada tumpukan produk untuk mengukur jumlah produk yang dimuat dalam armada transportasi. Percent accident merupakan jumlah persentase dari kecelakaan kerja yang terjadi pada area logistik. Dalam keberlangsungan kegiatan di perusahaan, standar safety sangat ditekankan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan kerja. Langkah yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pengendalian angka kecelakaan yaitu dengan membuat standar kerja, menyediakan fasilitas pendukung seperti APD dan lain-lain, mengadakan training hingga pada tahap improve area kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ini kayak mana? Langsung matiin kenapa kamera Ini. kamera sebenarnya.